Selanjutnya materi mengenai kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha. Di sini yang dibahas adalah kerajaan maritim, yakni menyimpulkan kehidupan perekonomian pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Sekilas kita bahas mengenai kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Ini diperkirakan terletak di sekitar Sungai Musi, Palembang. Adapun faktor yang mendorong kerajaan Sriwijaya ini bisa tumbuh dengan besar, yakni letaknya yang strategis, yakni di tepi Selat Malaka yang saat itu menjadi jalur perdagangan dunia. Kemudian kerajaan Sriwijaya memiliki pusat kerajaan di tepi pantai dan muara sungai besar, mempunyai armada laut yang kuat, dan juga faktor dari runtuhnya kerajaan Funan. Adapun sumber sejarah dari kerajaan Sriwijaya antara lain dari Indonesia, dari luar negeri, ada berita dari Arab mengenai wilayah yang disebut sebagai Zabak, Zabai, dan Sribusa. Berita dari India ini ada namanya Prasasti Nalanda, yang mana di Nalanda sana dibangun asrama untuk orang-orang Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Kemudian ada banyak prasasti, antara lain Prasasti Kedukan Bukit, mengisahkan mengenai Raja pertama Sriwijaya, yakni Dapun Tayang. Kemudian ada Prasasti Talang Tuo, memuat mengenai pembangunan sebuah taman Sri Kestra. Kemudian ada Prasasti Telaga Batu mengenai kutuk-kutukan, ada Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Prasasti Ligor yang ada di Malaysia, dan Prasasti Nalanda yang ada di India. Adapun raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Bala Putra Dewa yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kerajaan Mataram Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Adapun dari perekonomian, melihat letaknya yang strategis, Sriwijaya sangat penting bagi perdagangan antara India dan Cina. Kapal-kapal asing banyak yang singgah untuk menambah air minum, perbekalan makanan, beristirahat, bahkan melakukan aktivitas perdagangan. Akhirnya mengalami kemunduran karena mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan, misalnya saja dari Medang Kamulan ada Raja Dharmawangsa, kemudian dari Chola Mandela ada Singosari dan Majapahit. Kemudian banyak daerah yang melepaskan diri dan juga mendangkalnya Sungai Musi. Akhirnya kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Kisi-kisi selanjutnya masih kerajaan Hindu-Buddha. Di sini ada kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan paling besar di Indonesia karena wilayahnya hampir dengan wilayah Indonesia saat ini. Didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singosari Kertanegara. Adapun raja-raja yang pernah memerintah antara lain Raden Wijaya digantikan oleh Jayanegara yang pada masanya banyak sekali pemberontakan. Kemudian ada Tribhuwana Tunggadewi. Kemudian raja yang terbesar adalah Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran karena terjadi salah satunya Perang Paregreg atau perang saudara antara Wikramawardhana dengan Brewirabumi. Adapun kehidupannya pada masa Majapahit ini sudah mengenal toleransi. Ada kalimat namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma dalam kitab Sota Soma karangan Empu Tantular. Ini menunjukkan adanya toleransi terhadap kerukunan beragama. Selain itu juga terdapat beberapa lembaga agama seperti Dharma Diaksa Kasawian, yakni untuk agama Hindu, dan Dharma Diaksa Kasogatan untuk agama Buddha. Pada masa kerajaan Majapahit terdapat banyak karya sastra, misalnya saja kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, kemudian kitab Sota Soma karangan Empu Tantular, Arjuna Wiwaha karya Empu Tantular, dan lain sebagainya. Terdapat berbagai peristiwa penting, salah satunya adalah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada pada masa Tribhuwana Tunggadewi bahwa Gajah Mada ingin mempersatukan seluruh wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Nanti mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk pernah terjadi namanya peristiwa Bubat, yakni perang antara kerajaan Majapahit dengan Pajajaran yang mengakibatkan meninggalnya Sri Baduga Maharaja beserta putrinya, yakni Dyah Pitaloka yang niatnya mau dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Kemudian akhirnya kerajaan Majapahit setelah mengalami puncak kejayaan mengalami kemunduran dikarenakan adanya perang Paregreg. Kemudian tidak ada pengganti yang sepadan Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Banyak kerajaan yang melepaskan
diri serta masuknya agama Islam yang kemudian Raden Patah yang kalau ditelisik dari sejarah merupakan putra dari Brawijaya mendirikan kerajaan Islam Demak. Selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini tidak bisa lepaskan kaitannya dengan Fatahillah. Fatahillah diutus dari kerajaan Demak untuk menguasai Sunda Kelapa, Banten, dan Cirebon dari kerajaan Pajajaran. Akhirnya Fatahillah memberikan Kesultanan Banten kepada anaknya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dalam perkembangannya, Banten menjadi pusat ekonomi yang sangat penting bagi perdagangan karena letaknya yang strategis, kemudian memiliki bahan ekspor penting terutama lada, dan juga jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga pedagang-pedagang Islam memindahkan perdagangannya ke Banten. Akhir dari Banten sendiri terjadi politik divide et impera yang dilakukan oleh VOC antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Akhirnya Sultan Ageng kalah, kemudian ditandatangani Perjanjian Banten pada tahun 1684 yang mana Sultan Haji diakui sebagai Raja Banten. Kerajaan Banten harus melepaskan wilayah Cirebon. Kerajaan Banten dilarang berdagang di Maluku. VOC kemudian memonopoli perdagangan di Banten. Selanjutnya ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak tadi didirikan oleh putra dari Brawijaya yakni Raden Patah. Raden Patah kemudian diberhentikan oleh Adipati Unus. Adipati Unus ini pernah melakukan serangan ke Malaka untuk mengusir Portugis yang ada di Malaka. Kan tetapi gagal, akhirnya Adipati Unus meninggal mendapatkan julukan sebagai Pangeran Sabranglor. Demak sendiri mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono yang tadi mengutus Fatahillah untuk menguasai 3 tempat yakni Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Kehidupan rakyat di kerajaan Demak sendiri sudah memeluk agama Islam, mayoritas agama Islam menggunakan aturan-aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat Masjid Demak yang dibangun oleh Raden Patah yang dibantu oleh para wali songo. Pada masa ini Sunan Kalijogo meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten. Akhirnya kerajaan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggono mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta antara Pangeran Sekar Sedo ing Lepen dengan Sunan Prawoto. Akhirnya dapat diatasi oleh Joko Tingkir. Akhirnya Joko Tingkir memindahkan kekuasaan dari Demak ke Pajang, dari maritim ke agraris. Pajang itu di daerah Surakarta. Kerajaan Demak berakhir diganti Kerajaan Pajang. Kisi-kisi selanjutnya yakni peristiwa-peristiwa penting di Eropa antara lain Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Renaissance ini merupakan kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Ini dikarenakan sebelumnya abad pertengahan semua lini kehidupan itu diatur oleh gereja, jadi tidak ada kebebasan. Adapun sebab munculnya Renaissance sendiri antara lain kehidupan masyarakat Eropa pada masa abad pertengahan itu mengedepankan masalah surgawi atau skolastik sehingga mengakibatkan bangsa Eropa mengalami kemunduran, berkembang pahamnya rasionalisme, munculnya masyarakat kota atau paura, juga muncul raja-raja yang menginginkan kekuasaan bebas dari pengaruh gereja seperti Raja Philip kelima dari Prancis serta Raja Henry ke-8 dari Inggris. Dampak positif sendiri dari Renaissance antara lain kesusastraan berkembang pesat, keseniannya berkembang pesat, timbulnya kebebasan berpikir, dan munculnya paham sekulerisme. Sedangkan dampak negatifnya terdapat nudisme, yaitu paham yang mengabaikan rasa malu seperti tata cara berpakaian dan cara pergaulan. Dampak negatif lainnya dari Renaissance yakni penghormatan pada ajaran gereja yang berkurang. Selanjutnya adalah merkantilisme, itu merupakan paham untuk dalam bidang ekonomi menumpuk kekayaan berupa logam mulia yaitu emas. Negara-negara kemudian melakukan penjelajahan dunia untuk mencari emas. Salah satu upaya negara untuk memperkaya dirinya adalah memperbesar ekspor dan mengurangi impor. Selanjutnya ada reformasi gereja. Ini dilakukan salah satu tokohnya adalah Martin Luther. Penyebab dari Martin Luther melakukan reformasi gereja yakni adanya penyimpangan di gereja, antara lain salah satunya yakni penjualan surat penebusan dosa atau surat indulgensi. Akhirnya adanya reformasi gereja ini membuat gereja kemudian
kemudian terpecah menjadi beberapa aliran. Misalnya saja Lutheranisme, Calvinisme, Anglicanisme yang di Inggris. Ini merupakan reformasi gereja. Kalau Aufklärung itu merupakan zaman pencerahan di Eropa. Adapun Aufklärung sendiri berpengaruh terhadap berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme, mendorongnya munculnya ideologi baru, berkembangnya penemuan baru, serta lahirnya Bill of Rights, juga munculnya revolusi besar dunia seperti revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Selanjutnya adalah revolusi industri, ini terjadi di Inggris. Adapun bapak revolusi industri adalah James Watt. Kenapa kok revolusi industri terjadi di Inggris? Ada beberapa faktor. Yang pertama, Inggris itu aman. Kedua, banyak berkembangnya kegiatan wira swasta. Kemudian minat yang besar terhadap kegiatan manufaktur. Luasnya tanah jajahan Inggris, terjadinya revolusi agraria di Inggris. Kemudian berkembangnya iptek, juga Inggris memiliki modal yang besar. Banyak sekali penemuannya. Terdapat perkembangan revolusi industri dari domestic system atau home industry, kemudian industri manufaktur dan factory system, yang mana revolusi industri berkembang sangat pesat. Selanjutnya, kisi-kisi revolusi besar, yakni revolusi Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan Indonesia. Revolusi Amerika ini dikarenakan salah satu penyebabnya dominasi dan kesewenang-wenangan Inggris di Amerika setelah perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis, membuat kemudian Amerika di bawah kekuasaan Inggris. Nah, Inggris kemudian menerapkan berbagai pajak yang memberatkan rakyat Amerika, sampai rakyat Amerika membuat slogan yang terkenal dengan "No taxation without representation". Puncaknya adalah terjadi peristiwa pembuangan teh di Teluk Boston, atau dikenal dengan namanya Boston Tea Party. Hingga akhirnya kemudian 13 negara bagian yang ada di Amerika memproklamasikan berdirinya negara Amerika. Selanjutnya ada revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu berhasil menggulingkan Raja Louis ke-16. Dikarenakan pada masa Raja Louis itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kaum bangsawan. Sampai istrinya sendiri, yakni Maria Antoniette, mendapatkan julukan Madam Defisit karena menghambur-hamburkan uang negara. Puncaknya adalah terjadi penyerbuan terhadap penjara Bastille yang merupakan simbol dari absolutisme Raja Prancis, yakni pada tanggal 14 Juli 1789. Adapun semboyan dari revolusi Prancis yakni liberté, égalité, dan fraternité. Liberté kebebasan, égalité persamaan, dan fraternité persaudaraan. Muncul tokoh namanya J.J. Rousseau dengan bukunya The Contract Social. Juga muncul tokoh Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi 3 atau kita kenal dengan namanya trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya ada revolusi di Cina. Revolusi di Cina ini berhasil menumbangkan dinasti Manchu. Dinasti Manchu merupakan dinasti asing dari Cina. Salah satu tokoh yang mempelopori revolusi Cina yakni Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan ajarannya San Minchu-i, terdiri dari Minsen yakni nasionalisme, kemudian Minchu demokrasi, dan Minseng yakni sosialisme. Hingga akhirnya Cina kemudian berakhir kekuasaan Kaisar Cina, kemudian diganti menjadi republik. Akhirnya Cina nanti terpecah menjadi 2, yakni Cina daratan yang berideologi komunis dan Cina laut atau Taiwan yang menganut ideologi liberalis. Kemudian ada gerakan nasionalisme di negara Asia dan Afrika, misalnya saja di India ada tokoh namanya Mahatma Gandhi yang menentang Inggris dengan ajaran yang terkenal yakni Swadesi, memakai produk sendiri, kemudian Hartal yakni mogok kerja, kemudian ada ahimsa tanpa kekerasan dan non-kooperasi, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Kemudian ada nasionalisme di Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha yang membuat berbagai perubahan di Turki karena Turki setelah berakhirnya Perang Dunia mengalami kemunduran. Hingga akhirnya Mustafa Kemal Pasha berupaya mensejajarkan Turki dengan negara-negara Eropa lainnya. Di Filipina ada namanya tokoh Jose Rizal yang menentang pemerintah kolonial Spanyol, membuat gerakan Katipunan. Itu merupakan nasionalisme di negara Asia Afrika. Adapun penyebabnya, adapun faktor yang
melatar belakangi munculnya nasionalisme di negara Asia Afrika, yakni pertama adalah penderitaan akibat penjajahan, kemudian yang kedua adalah munculnya kaum cendekiawan atau kaum terpelajar, kemudian yang ketiga adalah kenangan kejayaan masa lampau, negara-negara itu dulu pernah jaya. Adapun faktor eksternnya, misalnya saja kemenangan terinspirasi dari kemenangan Jepang terhadap Rusia, juga masuknya ideologi-ideologi baru seperti liberalisme, nasionalisme, kemudian demokrasi, komunisme ke negara Asia dan Afrika. Selanjutnya adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang Dunia I ini terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Awalnya terjadi perang antara blok Triple Alliance dan Triple Entente. Triple Alliance itu terdiri dari Jerman, kemudian Austria-Hungaria, kemudian ada Italia. Sedangkan lawannya yakni Triple Entente yang terdiri dari Inggris, kemudian ada Prancis, dan juga Rusia. Ini awalnya dilatar belakangi oleh terbunuhnya Franz Ferdinand, yakni putra mahkota Austria-Hungaria oleh orang Serbia, akhirnya meluas menjadi perang di kawasan Eropa. Akhirnya Triple Alliance kalah, yang menang adalah Triple Entente. Akhirnya Jerman kalah dan harus menandatangani yang namanya Perjanjian Versailles. Selanjutnya Perang Dunia II ini terjadi pada tahun 1939 sampai 1945, yang mana terjadi perang antara blok fasis atau Axis dengan blok sekutu. Blok fasis sendiri terdiri dari Jerman yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler, Italia dipimpin oleh Benito Mussolini, dan Jepang yang dipimpin oleh Kaisar Hirohito harus berhadapan dengan negara sekutu antara lain Inggris, Amerika, Uni Soviet, Prancis, dan lain sebagainya. Pada awal pertempuran, pihak sentral atau pihak fasis mengalami berbagai kemenangan. Salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua adalah serangan Jerman ke Danzig, Polandia, tanggal 1 September 1939, dan juga serangan Jepang ke Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Hawaii. Pada masa Perang Dunia II ini, Jepang juga menguasai wilayah Indonesia, yakni tanggal 8 Maret 1942 dengan adanya Perjanjian Kalijati, yang mana Belanda menyerah kepada Jepang. Dalam perkembangannya kemudian, negara-negara blok sentral atau fasis mengalami kekalahan. Jerman menyerah, Italia menyerah, Jepang juga ikut menyerah karena dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Jerman harus menandatangani yang namanya Perjanjian Potsdam, yang membagi Jerman menjadi 4, kemudian dari 4 wilayah pendudukan miliknya Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Prancis, itu akhirnya menjadi 2 negara, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Jepang harus menandatangani Perjanjian San Francisco dan Italia harus menandatangani Perjanjian Paris. Dampak Perang Dunia II sendiri muncul berbagai negara merdeka baru, seperti contohnya Indonesia. Juga dibentuklah PBB. Kalau Perang Dunia Pertama itu dibentuk LBB, kalau Perang Dunia Kedua dibentuk PBB. Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia belum berhenti dalam ketegangannya, yakni terjadi yang namanya Perang Dingin. Perang Dingin itu melibatkan antara Amerika Serikat yang berpaham liberalis dengan Uni Soviet yang berideologi komunis. Selanjutnya ada organisasi pergerakan nasional Perlawanan Bangsa Indonesia, karya seni dan sastra Taman Siswa dan Kayu Tanam. Ini materi pergerakan nasional begitu sangat banyak sekali. Taman Siswa itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara dengan semboyan yang terkenal dengan nama Ing Arso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Wuri Handayani. Kayu Tanam ini merupakan organisasi di daerah Sumatera Barat. Ini juga merupakan organisasi pendidikan seperti Taman Siswa. Selanjutnya ada Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang saat itu sedang melakukan pengumpulan dana untuk pelajar-pelajar Indonesia
Akhirnya hal tersebut membuat Dr. Sutomo mendirikan organisasi yakni Budi Utomo tanggal 20 Maret 1908 atau yang kita sekarang peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo awalnya hanya berfokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan terutama masyarakat Jawa.